Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak semuanya di seluruh Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Umi Nur Saidah, biasa disapa dengan Kak Umi atau Bu Umi. Saya dari Regu Barung Hijau, tempat asal belajar yakni S4 Hidang. Saya di sini akan membuat vlog dengan judul untuk menyelesaikan tugas T7 dengan judul metode membina tingkat siaga. Sebelum kita membina tingkat siaga, kita harus tahu langkah-langkah apa yang kita tentukan dalam metode membina tingkat siaga itu. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, satu, mengenal macam-macam metode terlebih dahulu. Kita tahu bahwa metode itu banyak sekali, ada 8 metode. Salah satunya adalah metode yang sering kita pakai diantaranya adalah belajar sambil melakukan, belajar di alam terbuka seperti sekarang ini kita belajar di alam terbuka ya. Kemudian belajar yang menyenangkan, menarik, menantang, tetapi harus mematuhi aturan yang berlaku dan mengutamakan keselamatan peserta didik. Boleh kita menantang, tapi harus menentukan tempat yang tepat untuk peserta didik kita agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, sekarang yang nomor 2 adalah mengidentifikasi materi. Mengidentifikasi materi yang akan kita ajarkan dalam pertemuan tersebut harus sesuai dengan peserta didik kita juga. Nomor 3, menentukan metode yang cocok yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi kita harus tahu karakteristik peserta didik itu seperti apa dan bagaimana nanti kita bisa menentukan metode apa yang harus kita ajarkan kepada peserta didik. Dalam vlog kali ini saya akan mengajarkan peserta didik tentang benda hidup dan benda tak hidup. Kita tahu di alam terbuka ini banyak sekali benda hidup dan benda tak hidup. Anak-anak disuruh keluar ruangan untuk mencari sendiri bagaimana benda hidup itu yang bagaimana dan benda tak hidup itu yang bagaimana, yang seperti apa. Anak-anak langsung kita ajarkan ke lapangan langsung. Nah, seperti di tempat ini kita cari misalnya tanaman ini. Bisa kita lihat tanaman ini adalah contoh benda hidup. Kenapa bisa dibilang benda hidup? Karena satu, tanaman ini bisa tumbuh dari kecil agak besar kemudian menjadi besar. Ini namanya tumbuh. Seperti manusia, dari mulai lahir, bayi, remaja, anak-anak, remaja hingga dewasa dan tua. Itu namanya benda hidup. Sekarang yang nomor 2 adalah benda tak hidup. Contohnya apa ya benda tak hidup? Anak-anak langsung disuruh mencari benda tak hidup yang ada di sekitar kita. Yakni batu ini. Ini bisa kita pakai untuk media benda tak hidup, batu seperti ini ya. Kenapa ini disebut benda tak hidup? Anak-anak langsung mengidentifikasi sendiri ini benda tak hidup. Satu, oh iya, ini tidak bernafas, ini tidak bergerak, ini tidak bisa tumbuh, maka ini disebut benda tak hidup. Benda tak hidup dan benda hidup sudah kita jelaskan bersama. Mudah-mudahan anak bisa memahami secara langsung karena kita langsung di alam terbuka. Untuk yang terakhir kalinya adalah menggunakan sistem AMONG dalam membina siaga anak kecil antara usia 7-10 tahun. Pasti kita harus menggunakan sistem AMONG, itu harus kita gunakan selalu. Sistem AMONG adalah asah, asih, asuh ya. Itu untuk menentukan anak-anak itu supaya dia lebih nyaman kepada kita, harus kita menggunakan sistem AMONG tersebut. Cukup sekian vlog dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, kita tepuk pramuka dulu ya. Tepuk pramuka.
Terima kasih semuanya. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.